Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi Harian Kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran ini kita telah mencapai kitab-kitab perjanjian baru, khususnya Injil Markus, kitab kedua dalam perjanjian baru. Kita telah mencapai pasal 11, silakan siapkan Alkitab Anda dan ikuti studi ini hingga berakhir. Kirimkan pertanyaan Anda kepada kami dengan kasih karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Untuk memulai episode ini, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan kami di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Yan. Sebuah kehormatan. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang ada di studio, selamat datang. Saudara Yosef, izinkan saya membaca beberapa ayat kemudian kembali untuk memberi pertanyaan. Lanjutkan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dekat Betfage dan Betania, yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu melakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini." Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kata-kata ini berhubungan dengan masuknya Kristus ke Yerusalem, awal dari apa yang disebut Minggu Suci, dan beberapa orang menyebutnya sebagai kemenangan masuknya Kristus ke Yerusalem. Mohon ceritakan tentang awal minggu ini, dan masuknya ini, dan apakah itu kemenangan masuknya ke Yerusalem? Minggu ini benar-benar dimulai pada hari Minggu. Dan Kristus masuk pada hari Minggu dan kita bisa menyebut hari itu menyambut dan juga bersorak. Tapi Kristus mengetahui bahwa kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Jadi dia tidak tertipu oleh sambutan itu. Karena dia tahu apa yang akan dibawa oleh peristiwa-peristiwa pada minggu ini. Kita bisa lihat di hari berikutnya, yang adalah hari Senin bertindak dengan otoritas dan kita melihat ini mulai dari ayat yang ke-11. Pada hari Selasa, kita menemukan perlawanan dan permusuhan ketika orang jahat datang berurutan menghadapi Kristus dan melawan dia. Pada hari Rabu, Kristus beristirahat di Betania. Kita menyebutnya hari meditasi. Kamis adalah hari terakhir di mana domba Paskah disembelih. Dan akan dimakan pada hari Jumat dan domba Paskah memang disembelih pada hari Kamis. Ketika saatnya telah tiba, ketika hari Jumat dimulai, saat matahari terbenam hari Kamis, Kristus duduk dan peristiwa menyakitkan dimulai. Ketika Kristus dihakimi dan ketika Kristus disalibkan dan ketika Kristus mati.
Semua itu terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Pada hari Sabtu, Kristus ada di dalam kubur, dan pada hari Minggu, kebangkitan kemenangan dari kematian. Ini adalah penampakan minggu ini, Ya. detailnya. Tetapi apakah kemenangan masuk ini seperti yang diklaim beberapa orang, atau begitu sebagian orang menyebutnya? Sebenarnya tidak ada yang membuat kita menyebutnya seperti itu. Bahkan ungkapan memiliki keselamatan tidak disebutkan dalam Injil ketika mereka mengutip ayat ini. Tapi kita bisa menyebutnya masuk yang penuh air mata. Jadi itu bukan kegiatan masuk yang menang. Ya. Lalu bagaimana? Ketika kita lihat di Lukas 19, dia memberitahu kita bahwa ketika Kristus pergi ke Yerusalem, dia melihat kota itu dan menangisinya. Ungkapan menangisinya berarti menangis dalam bahasa Yunani atau berteriak keras. Dan semua murid melihat dia dan mendengar dia ketika dia menangis. Dia tidak hanya menangis seperti yang dia lakukan di makam Lazarus, tapi dia berteriak keras. Karena dia merasa sedih karena apa yang akan terjadi bukan apa yang akan terjadi padanya. Seperti Kristus dalam kasih-Nya merasa sedih karena apa yang akan terjadi pada kota itu. Wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat-ayat ini mengungkapkan kepada kita beberapa aspek dari karakter Kristus. Siapa yang tahu yang tak terlihat? Dia memberitahu orang-orang itu untuk memasuki kota dan bahwa mereka akan melihat seekor keledai yang diikat dan bahwa beberapa orang akan berkeberatan. Dan dia memberitahu apa yang harus mereka katakan kemudian. Kristus mengetahui yang tak terlihat. Kristus yang akan masuk dan semua orang akan menyambut dia. Apakah aspek-aspek ini dalam karakter Kristus? Saya tambahkan ke apa yang telah Anda katakan, Kristus yang lembut. Yang tidak mengambil keledai, yang tidak ada yang duduk tanpa induknya. Jelas dia sangat peduli, orang yang saleh memperhatikan kehidupan hewannya. Dan saya juga mengatakan bahwa Kristus yang memiliki otoritas, karena dia tidak hanya mengetahui yang gaib. Anda akan beritahunya dan dia akan menjawab, lalu dia akan membiarkan mereka mengambilnya. Bayangkan seorang di desa yang telah mengikat keledainya dan kemudian dia menemukan beberapa orang mencoba untuk mengedurkannya dan dia tak akan meninggalkan mereka, tapi Kristus memiliki otoritas atas hati. Jadi begitu dia tahu bahwa Kristus membutuhkannya, dia akan meninggalkannya. Terima kasih, kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Di ayat 13, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat ada apa dengannya, tetapi waktu ia tiba di situ ia tidak mendapat apapun. Sebab memang bukan musim buah ara. Meskipun bukan musim buah ara, mengapa Tuhan ingin menemukan buah ara dan mengapa dia mengutuknya? Silakan. Kita perlu memahami dua hal. Hal pertama, apa artinya sudah berdaun? Tentang pohon ara, itu berbeda dari pohon-pohon lainnya, di mana kuncup buah muncul sebelum daun. Artinya, jika ditemukan daun pada pohon ara, maka itu wajib memiliki buah atau setidaknya kuncup buah. Kedua yang perlu kita pahami, apa artinya sebab memang bukan musim buah ara? Ini berarti bahwa mereka tidak dikumpulkan dari pohon. Jadi selanjutnya, selama masih ada daun, maka harus ada buah di pohon. Tapi ketika ia datang, ia temukan bahwa pohon itu memiliki daun tanpa buah, jadi dia mengutuknya. Dan seseorang berkata bahwa ia tidak mengutuknya, karena tidak membuahkan hasil. Tetapi karena berpura-pura berbuah dengan adanya daun. Yang berarti penampilan tanpa kebenaran. Dan sebenarnya Kristus tidak bermaksud pohon ara itu sendiri, tetapi apa yang dilambangkan oleh pohon ara, Siapakah itu? Yahudi, bangsa Yahudi menurut Yoel pasal 1 ayat yang ke-7. Dan menurut perumpamaan yang disebutkan dalam Lukas pasal 13. Pohon ara adalah bangsa Israel. Itu sebabnya ketika berpura-pura memiliki buah, sementara itu tidak ada, pohon itu dikutuk. Dan kita akan membaca cerita selanjutnya ketika kita mencapai pasal 13 di Injil ini. Terima kasih. Berikutnya ayat dari 15 sampai 19. Masuknya Kristus ke bait Allah. Kita membaca, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah.
Lalu ia mengajar mereka, katanya, "Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun." Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Sebab mereka takut padanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam, mereka keluar lagi dari kota. Saudara Yosef mohon beri komentar tentang pembersihan bait suci yang dilakukan oleh Kristus. Apakah itu pembersihan pertama atau dilanjutkan dengan masuknya Kristus ke bait dan pembersihan pada bait ini? Ketika kita melihat ke Yohanes pasal 2 dan itu adalah awal dari pelayanan umum Kristus, kita menemukan bahwa Kristus memasuki bait suci dan membersihkan bait suci, tetapi ada perbedaan. Dalam Yohanes 2 dia berkata, "Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Sayangnya keadaan menjadi lebih buruk. Itu tidak hanya menjadi rumah berjualan saja, tetapi menjadi sarang pencuri dan ada perbedaan besar antara rumah jualan, meskipun rumah Tuhan tidak boleh menjadi rumah jualan. Tetapi di sini keadaan menjadi jauh lebih buruk karena berubah menjadi sarang pencuri. Jadi sifat pembersihan ini adalah Kristus membersihkan rumahnya karena dia adalah Tuhan atas rumah. Benar. Apalagi yang kita lihat dalam pembersihan ini? Kapan kita membaca Injil Matius? Kita berpikir bahwa pembersihan ini terjadi pada hari Minggu ketika Kristus memasuki Yerusalem. Tetapi di sini, di dalam Injil Markus, kita memahami sesuatu yang lain seperti yang dia katakan kepada kita di ayat 11. Di sana ia meninjau semuanya. Sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi dia tidak membersihkan rumah pada hari Minggu. Dan Kristus tidak bertindak dengan emosi seperti yang dipikirkan beberapa orang. Dia melihat sekeliling pada semua hal dan melihat bagaimana orang-orang jahat itu telah pergi jauh dari pikiran Tuhan. Hari Raya Suci berubah menjadi hal yang sama sekali berbeda. Jadi dia melihat sekelilingnya dalam segala hal. Keesokan harinya, dia melihat pohon ara yang memiliki penampilan tanpa esensi, jadi dia mengutuknya. Dan ketika dia mencapai bait suci, dia membersihkannya. Dan itu terjadi pada hari Senin, bukan hari Minggu. Mereka ingin membunuhnya. Karena semua orang heran akan pengajarannya dan mereka mengikuti dia. Mengapa mereka gagal? Mengapa mereka tidak berhasil membunuhnya sebelum terlambat? Sebenarnya mereka benar-benar ingin membunuhnya, tapi mereka takut pada orang-orang dan betapa sedihnya bahwa orang-orang takut kepada para pemimpin dan para pemimpin takut pada orang-orang dan tidak seorang pun dari mereka takut kepada Tuhan. Tidak ada rasa takut akan Tuhan di depan mata mereka. Tapi evolusi peristiwa membuat mereka mengubah rencana mereka. Apa rencana awal mereka? Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Apa rencana Tuhan yang terjadi? Bahwa Kristus akan disalibkan pada hari yang sama dengan Hari Raya Paskah. Sehingga mereka akan makan Paskah di rumah mereka. Sementara Kristus digantung di kayu salib sebagai Paskah yang sejati. Benar, karena saatnya belum tiba. Benar. Mereka Tepat. gagal karena saatnya memang belum tiba. Surga menentukan kapan dia akan mati dengan tepat. Benar. Ayat dari 20 sampai 26, penghakiman yang telah Tuhan katakan tentang pohon ara terjadi ketika pohon ara itu menjadi layu. Para murid melihat bahwa pohon ara itu layu ketika mereka berjalan. Jadi mereka heran dan mereka bertanya-tanya. Tuhan mengambil kejadian ini sebagai sebuah latar belakang untuk berbicara tentang doa dan iman dalam doa. Apa yang dikatakan pada mereka? Pertama saya ingin mengatakan bahwa ini terjadi pada hari Selasa. Setelah dia membersihkan bait pada hari Senin. Dan mengutuk pohon ara pada hari Senin. Di sini, ketika mereka datang pada hari Selasa, mereka melihat pemandangan itu. Mereka melihat bahwa telah mengering dari akarnya. Dalam Ayub pasal 14, kita diberitahu bahwa bahkan jika pohon itu layu karena akarnya ada di dalam tanah, ia bisa bertunas dan menghasilkan cabang lagi. Dan itulah yang akan kita lihat ketika kita mencapai pasal 13, yaitu pohon ara akan mengeluarkan daun meskipun layu di sini. Tapi di pasal 13, pohon itu akan mengeluarkan daun dan itu yang terjadi. Ketika bangsa Israel kembali pada tahun 40-an abad yang lalu dan negara Israel dibentuk dan kita akan melihatnya di pasal yang ke-13. Tetapi seperti yang telah Anda katakan di sini, dia memberitahu kita tentang doa dan keefektifannya. Agar doa dikabulkan diperlukan dua hal. Hal pertama adalah iman dan yang kedua adalah pengampunan. Dan saya pikir kita melihat itu ketika dia memberitahu kita, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan setelah itu,
Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Iman dan pengampunan adalah syarat dasar untuk menjawab doa-doa kita. Terima kasih. Saya akan lanjutkan ke bagian selanjutnya mulai dari ayat 27. Kita membaca. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya padanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, Aku mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia, berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkan di antara mereka, kemudian berkata, Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan padamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baik, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan tentang bagian ini. Mengapa Tuhan Yesus tidak menjawab para imam dan tua-tua ketika mereka bertanya padanya? Dengan otoritas apa dia melakukan hal-hal ini secara langsung? Mengapa dia menjawab mereka dengan pertanyaan? Silakan Saudara Yosef. Saya melihat dua alasan untuk itu. Alasan pertama adalah apa yang disebutkan dalam kitab Amsal pasal 26 ayat 4 dan ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Yang berarti bahwa ketika seseorang datang, bukan hanya untuk belajar, tetapi dengan kedengkian dan kelicikan. Jadi Kristus menjawab mereka menurut kebodohan mereka, supaya mereka tidak bijaksana di mata mereka sendiri. Itu alasan pertama. Alasan kedua adalah untuk mengetahui otoritas Kristus. Mereka seharusnya mengetahui sesuatu sebelumnya otoritas Kristus. Pembaptis datang untuk mempersiapkan jalan di hadapan Tuhan, yang berarti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan Yohanes Pembaptis bersaksi dengan jelas tentang fakta ini. Itu sebabnya Kristus memberitahu mereka bahwa dia akan menanyakan pertanyaan sebelumnya kepada mereka. Seolah seseorang mendaftar ke ujian menengah dan mereka bertanya apakah dia telah lulus tahap persiapan, dan dia berkata tidak, bahkan tahap dasar pun tidak. Jelas tidak ada yang akan setuju untuk membiarkan dia mendaftar untuk ujian sekunder, karena ia gagal di tahap utama. Jadi Kristus mengajukan pertanyaan utama. Aku juga akan bertanya kepadamu, baptisan Yohanes, apakah itu dari surga atau dari manusia? Karena mereka jahat dan tidak setia, mereka berkata, jika kami mengatakan dari surga, dia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya padanya? Tapi jika katakan dari manusia, mereka takut pada orang-orang. Jadi mereka katakan bahwa mereka tidak tahu. Dan Kristus luar biasa karena dia tidak mengatakan, saya juga tidak tahu. Karena dia mengetahui segalanya, tapi dia berkata, aku juga tidak akan memberitahumu. Dengan otoritas apa saya melakukan hal-hal ini? Saudara Yosef, di bagian sebelumnya dari ayat 20 sampai 26, Anda telah menghubungkan antara doa dan pengampunan. Ya. Dan kita harus berhenti pada topik pengampunan dan mengajukan pertanyaan tentang ayat 26. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mohon ceritakan tentang saudara yang saling memaafkan dan pengampunan Allah Bapa kepada kita dan hubungannya dengan pengampunan kekal. Karena kata itu menyatu dalam semua bagian Alkitab, maka kami ingin memahami jenis-jenis pengampunan. Ini bukan pertama kali bagi Kristus untuk fokus pada masalah ini. Seperti apa yang disebut doa Bapa kami atau doa teladan, Kristus mengajar murid-muridnya untuk mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, jika kita tidak memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, Bapa kita tidak akan mengampuni kita dan selanjutnya doa kita tidak akan dijawab. Jika kamu ingin doamu dikabulkan, seperti yang telah kami katakan, masalah ini membutuhkan iman tentang Tuhan dan ampunan bagi saudara-saudaramu. Tidak, aku tidak beriman. Jika kamu tidak beriman, kamu tidak akan menerima apa-apa. Sebab janganlah orang itu mengira bahwa dia akan menerima apapun dari Tuhan. Jika Anda tidak memiliki pengampunan untuk saudara Anda,
Jangan mengira bahwa Anda akan menerima jawaban atas doa-doa Anda jika Anda tidak memaafkan. Tentang pengampunan Bapa, setiap kali kita berbuat dosa dan mengaku dosa, kita menikmati pengampunan Bapa, tapi ada pengampunan abadi yang kita terima sekali untuk segala dosa. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Pengampunan ini disebut pengampunan abadi yang kita terima sekali dan tidak bisa hilang. Sementara kita terus membutuhkan pengampunan Bapa agar Bapa dapat tersenyum kepada kita dan dengarkan permohonan dan doa kita. Dalam hal pengampunan, apa yang sedang tren sekarang? Kita tahu dari kitab suci bahwa jika saya berbuat salah kepada Anda, saya minta maaf dan Anda memaafkan saya. Alkitab menyebut itu pengampunan persaudaraan. Ya. Tetapi apakah ada dalam ajaran Alkitab yang mengatakan jika saya memiliki dosa dan saya datang pada Anda dan mengaku dan Anda membebaskan saya dari dosa atau mengampuni dosa-dosa saya, ini bukan tentang saya melakukan salah pada Anda, melainkan jika saya memiliki dosa pribadi, saya datang pada Anda untuk membebaskan saya, memaafkan saya, untuk memberi saya pengampunan dosa. Apakah ada ajaran Alkitab yang seperti itu? Saya bertanya, apakah pengampunan ini termasuk dalam pengampunan abadi? Tentu saja tidak, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selamanya. Tapi hanya Kristus sendiri. Dan ajaran apapun selain itu adalah ajaran yang jauh dari kitab suci. Ya. Pengampunan yang abadi diberikan oleh Kristus karena Dia adalah satu-satunya yang membayar harga dosa-dosa kita. Ketika kita datang kepadanya, kita menerima pengampunan dosa. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Apakah ini termasuk dalam pengampunan persaudaraan? Sekali lagi tidak, karena pengampunan persaudaraan adalah jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Itulah ajarannya, kitab suci dalam Lukas pasal 17. Jadi ajaran ini, izinkan saya untuk mengatakan bahwa itu dari hal-hal yang dimasukkan ke dalam agama Kristen. Di mana kita menemukan di dalam kitab suci? Saya tidak dapat menemukan referensi untuk itu di dalam kitab suci. Dan orang-orang berpegang teguh padanya meskipun jauh dari firman Tuhan. Baik, terima kasih Saudara Yosef. Saya akan kembali ke kejadian Kristus di depan pohon ara. Ayat 12 berkata, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Disebutkan, Kristus merasakan lapar. Apa yang diungkapkan frasa ini kepada kita tentang aspek karakter Kristus? Bahwa dia hidup sebagai orang miskin di bumi, tidak pernah dikatakan bahwa orang kaya yang memiliki banyak hal lapar. Bagaimana dia bisa lapar? Kamu buka tanganmu dan memuaskan keinginan setiap makhluk hidup. Tapi ini bukan pertama kalinya membaca bahwa Kristus lapar. Dia memulai pelayanannya dengan berpuasa selama 40 hari dan kitab suci memberitahu kita dia lapar. Dan di sini di akhir perjalanannya dia keluar dari Betania pada hari Selasa. Dan tampaknya dia bangun pagi-pagi dan dalam perjalanannya dia melihat pohon ara. Dan dia ingin menemukan pertobatan atau apa yang disebut oleh pembaptis buah yang layak untuk pertobatan. Dengan sedih, dia lapar akan keselamatan mereka, tetapi mereka tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri. Sayang sekali. Terima kasih Saudara Yosef, kita sudah di akhir episode, Tuhan memberkati. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Seperti yang telah kita lihat, jawaban doa membutuhkan iman dan pengampunan saudaraku. Saya belajar dari pohon ara ini untuk tidak mengklaim bahwa kita memiliki buah sementara kita tidak. Kita tahu bahwa Kristus memasuki bait Allah dan menyucikannya 2 kali, pertama kali dalam Yohanes 2, di awal pelayanannya di dunia, ketika dia meminta mereka tidak menjadikan rumah Bapanya rumah jualan. Tetapi masalahnya menjadi buruk dan rumah Bapanya menjadi sarang pencuri. Kita juga melihat pernyataan Kristus ketika berkata, rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati memberkati. Anda.
Pemirsa terkasih, kita telah belajar dalam episode hari ini bahwa doa harus disertai dengan iman dan pengampunan. Apa yang Tuhan katakan tentang iman? Dia berkata dalam ayat 23, "Aku berkata kepadamu, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dan tidak ragu-ragu dalam hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu." Itulah yang Tuhan katakan tentang iman. Kita harus mendekati Tuhan sambil memegang iman ini, lengan yang terentang pada mata air Tuhan yang kaya. Seperti Tuhan memiliki mata air yang kaya, dan Dia ingin memberi kita segalanya. Tetapi apakah kita memiliki iman yang mempercayai Tuhan, yaitu yang mempercayai kemampuannya yang bekerja juga untuk kita? Dan juga tentang pengampunan, tangan kita harus suci untuk dapat dibangkitkan dalam doa, tanpa pertengkaran dan tanpa kemarahan. Seharusnya tidak ada perselisihan di antara mereka yang mengangkat tangan dalam doa. Harus ada pengampunan satu sama lain, iman dan pengampunan. Kita harus belajar dengan baik bagaimana seharusnya berdoa. Pemirsa yang kami kasihi, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.